Alright, oke. Kemarin kita sudah mempelajari tips untuk mengerjakan structure unwritten expression dari lesson berapa kemarin? 16 ya, 16 sampai 20. Kita ulas sebentar materi yang sudah kita pelajari. Nah, di lesson yang ke-16 kemarin kita mempelajari invert subject and verb with question word. Nah, kita diminta untuk menginversi subjek dan verb dalam bentuk question word. Jadi kalau kalimat diawali oleh bentuk question word, pertanyaan intinya ya, itu pasti inversi. Oke, contoh what is the homework? What-nya berupa question word, is-nya verb, the homework-nya subject gitu. Namun ketika tidak ada question mark-nya, nggak ada tanda tanyanya, maka tidak perlu diinversi. Atau kalau ada um, seperti question word ya, sebenarnya konektor ya. Nah, itu menghubungkan dua klausa, maka tidak perlu diinversi. Tuh. Nah, untuk question word-nya apa saja? Ada who, what, when, where, why, and how. Ya. Kemudian di lesson yang ke-17, nah inversi subjek dan verb lagi. Inversi subjek dan verb dalam bentuk place expression. Nah, ketika kalimat diawali oleh bentuk place expression, contoh di sini single word expressing place. Seperti here, there, and nowhere, maka perlu diinversi. Contoh, here is the book that you lent me. Here-nya berupa place, is-nya verb, the book-nya subject. Oke, kemudian subject verb juga bisa diinversi yang terletak setelah prepositional phrase yang mengekspresikan tempat. Oke, contoh in the closet are the clothes that you want. In the closet-nya berupa place, are-nya verb, the clothes-nya subject. Tuh. Oke, kemudian di lesson yang ke-8 kemarin kita mempelajari inversi lagi. Inversi subjek dan verb dalam bentuk negatif. Oke, dalam bentuk negatif. Nah, ketika kalimat diawali oleh bentuk negatif seperti no, not, sama never, maka perlu diinversi. Contoh, not once did I miss a question. Not once-nya negatif, did-nya verb, I-nya subject. Tuh. Oke, ternyata tidak hanya no, not, sama never saja. Oke, certain words seperti hardly, barely, sketchily, and only juga berlaku sebagaimana bentuk negatif. Ketika berada di awal, maka perlu diinversi. Contoh, hardly ever does he take time off. Hardly-nya berlaku sebagaimana bentuk negatif ya. Does-nya verb, he-nya subject. Tuh. Begitu juga ketika diawali oleh neither and nor. Contoh, I do not want to go and neither does Tom. Neither-nya negatif, does-nya verb, Tom-nya subject. The secretary is not attending the meeting, nor-nya verb, is-nya nor-nya negatif, sorry, is-nya verb, her boss-nya subject. Oh. Oke, di lesson yang ke-19 kemarin kita mempelajari inversi subjek dan verb dalam bentuk conditional. Nah, ketika berupa conditional sentence, helping verbnya, kata kerja bantunya berupa had, should, and were, maka boleh diinversi. Nggak wajib ya, boleh diinversi. Cara menginversinya bagaimana? If-nya diomit dulu, dibuang dulu, setelah itu diinversi. Contoh, if had taken more time, the result would have been better. Caranya, if-nya dibuang, he had taken-nya diinversi, menjadi had he taken. Nah, itu. Kemudian di lesson yang ke-20 kemarin kita mempelajari inversi lagi. Inversi subjek dan verb dalam bentuk comparison. Nah, setelah comparison perbandingan, nah perbandingan itu bisa menggunakan more ya, more dan ada than-nya atau pakai er than atau as. Kes adjektif atau adverb as, oke, atau the same as, nah, dan sebagainya ya. Maka ada 3 option. Boleh setelah comparison berupa subjek, subjek verb, atau inversi verb dulu baru subjek setelah comparison perbandingan. Tuh. Nah, sekarang kita masuk TOEFL post test nih. Oke, sekarang kita masuk TOEFL post test. Dari soal 1 sampai 40. Nah, ini mereview dari lesson 1. Oke, mereview dari lesson 1 sampai lesson yang ke-20. Dari lesson 1 sampai lesson yang ke-20. Oke. Nah, sekarang ini silahkan dikerjakan terlebih dahulu ya. Soal 1 sampai 40. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Soal 1 sampai 40.
I give 20 minutes, okay, 25 minutes, sorry, 25 minutes to complete this, okay, post test. Oke, silakan dikerjakan.
Oke, kita bahas ya. Question 1 to 40. Soal 1 sampai 40. Oke, untuk soal nomor 1. Oke, number 1, bla bla bla, variety of flower in the show, comma, from simple carnation to the most exotic roses. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D kira-kira. Oke, kita cek ya. Bla bla bla, variety of flower in the show, nih koma, from preposisi simple creation object ya. To-nya preposisi the most exotic rose-nya. Berarti belum ada subject verb ya. Oke, belum ada subject verb. Ya, jawaban tepat adalah B. Oke, there-nya ini berupa please, was-nya verb, what variety-nya subject. Gitu. Good. Next, number 2. The wages blah 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 dartboard are worth, okay, from 1 to 20 point each. Nah, ini kira-kira jawaban yang tepat apa? A, B, C, or D? Soal nomor 2. Oke, number 2, the answer is D. Ya, benar, jawaban tepat adalah D. The wages ini diketahui berupa subjek ya. Subjeknya ada S-nya berarti jamak ya. Bla 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 dog are. Nah, ini sudah ada kata kerjanya juga jamak berarti cocok ya. Subjeknya jamak, verbnya juga jamak. Maka yang dartboard ini yaitu butuh preposisi yaitu on a ya. Oke. Kenapa nggak A? Kalau A nanti double subject double verb ya. Kalau B, oke, double verb ya. Kalau C nggak cocok nih. Next, number 3. Oke, soal nomor 3. Oke, number 3. Individual differences in brainwave activity may shed light on why some people are more prone to emotional stress disorder. Nah, ini A, B, C, or D nih kira-kira yang cocok. Soal nomor 3. Oke, number 3. Oke, the answer is A ya. Oke, kita cek. Individual differences subject. Oke, subjeknya jamak ya. In-nya preposisi, brainwave activity objeknya. Object of preposisi tidak bisa ya difungsikan sebagai subjek. Mentioned ini verb dari individual differences. On preposisi, why connector, some people-nya subjek klausa berupa noun clause ya. Are-nya verb klausa, more. Nah, more itu berupa comparison ya. More prone than emotional disorder. Maka di sini butuh yang namanya then ya. Oke, berarti jawaban tepat adalah the ya. Then are-nya verb, others-nya subject gitu. Oke, D ya. Oke, karena more prone to emotional stress disorder then, oke, verb dulu baru subject. Oke, next number 4. Soal yang keempat. Bla 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 that Emily Dickinson wrote, comma, okay, 24 were given title and 7 were published during her lifetime. Nah, ini jawaban tepat apa nih? Oke, A, B, C, or D soal nomor 4. Oke, ada jawabnya D. D juga. Oke, kita cek ya. Bla 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 Z. Z itu konektor Emily Dickinson-nya subjek ya, subjek klausa berarti ya. Root-nya verb klausa. 24 ini subjek ya. Were given verb. 7-nya ini subjek juga paralel dengan N ya. Were published-nya verb. Oke. Maka jawaban tepat adalah jawaban tepat adalah E. Oke, bukan D ya, tapi E. Oke, jadi gini. Kan koma. Setelah koma kan subjek verb ya gitu ya. Maka yang dibutuhkan di sini konektor subjek verb. Oke. Kalau konektor subjek verb gak ada, berarti yang dibutuhkan adalah apositif. Nah,
bisa A positif. Kalau O positif nggak ada, maka yang dibutuhkan adalah preposisi saja. Preposisi yang diikuti oleh objeknya. Tuh. Maka jawaban tepat adalah A. Of preposisi oke, 1000, oke, 100, oke, atau 1800 poem ya. Oke, ya prepositional phrase yang dibutuhkan. Next, number 5. Oke, soal nomor 5 nih. Since an immediate change was needed on an emergency basis, bla 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 by the government to curtail railway expenditure. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D kira-kira. Oke, kita cek. Since itu konektor ya. An immediate change subject was needed verb ya, koma. Oke, maka yang dibutuhkan di sini adalah subjek dan verb. Ya, jawaban tepat adalah di. Kan polanya gini ya. Konektor, subjek, verb, koma ya, subjek verb kan itu. Yang dibutuhkan adalah subjek dan verbnya. Next, lanjut. Number 6 in the Morgan Library in the New York City, belum ada koma ya, sorry. In the Morgan Library in the New York City, bla 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 of medieval and Renaissance manuscript. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Oke, number 6 the answer nih D ya. Kita cek apakah D benar? In preposisi ya. Morgan Library object. Oke, Morgan Library objeknya ya. Kemudian in preposisi lagi. The New York City ini object of preposisi. Of preposisi medieval apa nih? Essence manuskripnya objeknya. Oke. Berarti belum ada subject verb ya. Maka jawaban tepat adalah kalau jawabannya a collection is. Setelah is bertemu dengan of. Nggak cocok ya. Is of gitu ya. Kurang cocok. Kalau B yang dibutuhkan subject verb ya. Nggak cocok. Maka jawaban tepat adalah is-nya verb, a collection-nya subject. Nah ini inversi. Inversi yang diawali oleh bentuk place ya. Ketika kalimat diawali oleh bentuk place, maka setelahnya bisa diinversi ya. Is-nya verb, a collection-nya subject. Kalau di ini klausa ya, ini adjective clause, bukan subject verb sentence, salah. Okay, next number 7. Some fishing fleet might not have been so inefficient in limiting their catch to target species. Bla bla bla, more strict in enforcing penalties. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D kira-kira. Oke, ada yang jawabnya B, ada yang jawabnya D. Oke, yuk apalagi? Beda mungkin ya. Some fishing fleets, subjek ya, might have not been verb. So, inefficient in limiting their catch to target species. Maka jawaban tepat adalah ini kan sudah ada subject verb ya. Maka seharusnya kalau nih rata-rata ya A, B, C, D itu ada subject verbnya ya. Maka yang dibutuhkan adalah konektor. Konektor subject verb kan itu. Yang dibutuhkan adalah konektor subject verb. Nah, sekarang kita lihat konektor subject verb apakah ada? Ada ya, if konektor ya, the government-nya subject, head-nya verb. Nah, kita lihat lagi kalau pakai if berarti kan conditional sentence ya. Conditional sentence itu kalau pakai head berarti harus bertemu verb 3 itu ya. Oke, head verb 3. Sedangkan di sini head-nya sendiri nih. Ini nggak cocok juga. Oke. Berarti jawaban tepat adalah C.
Nah, nah ini ini inversi ya. Oke, inversi. Aslinya gini. Aslinya if, nah inversi if the government ya aslinya the government. Ginilah government had been aslinya kan ya. Had been gitu. If-nya dibuang. Nah, kemarin kan syarat untuk diinversikan apa? Dalam conditional sentence had, should sama were ya, helping verb-nya. Ini the government-nya subject, had-nya verb. Nah, maka setelah if-nya dibuang diinversi. Had the government been. Had the government been gitu. Tuh ya. Kalau be ini hampir aja, cuman kurang di sini kurang verb 3-nya. Coba kalau di sini ada been-nya, maka benar ya. Kalau ada been, been-nya. Gitu. Pakai disuruh kita sekarang tadi seorang lain. Rumah, tembak kau. Oke, lanjut. Number 8. Oke, soal nomor 8 ya. Oke, soal nomor 8. The Dewey Decimal System, currently used in libraries throughout the world, bla bla bla, all written words into 10 classes according to subject. Nah, ini kira-kira jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Oke, soal nomor 8. Oke, ada jawabnya B. Nah, kita cek ya. The Dewey Decimal System, subject, currently used in the library throughout the world. Ini A positifnya ya. A positif, koma, maka yang dibutuhkan adalah kata kerjanya, verb. Oke, maka yang dibutuhkan adalah kata kerja. Ya, jawaban tepat adalah B. Divide this ya. Good. Next, number 9. Oke. Bla bla bla, producing many new movies would for release after the new season began. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Soal nomor 9. Oke, jawaban tepat adalah C ya. Kita cek nih, producing verb ing ya. Verb ing kalau mau disebut sebagai kata kerja harus diawali oleh bentuk be. Many new movies for release after. After ini konektor ya. The new seasonnya subject, begins-nya verb. Oke, maka yang dibutuhkan karena sudah ada konektornya, maka yang dibutuhkan adalah subject, dan be ya. Oke, ya jawaban tepat adalah A. His company-nya subject, is producing-nya verb. Oke, is producing-nya berupa verb. Itu. Oke, next. Number 10, soal nomor 10. Oke, soal nomor 10. Bla bla bla, squeeze, the orange juice in 1 cup serving provides twice the minimum daily requirement for vitamin C. Oke, nah ini jawaban tepat apa nih kira-kira? A, B, C, or D?
Oke, jawaban tepat adalah B ya. Kita cek ya. Squeeze it, comma, the orange juice-nya subject provides verb. Oke, maka yang dibutuhkan di sini yaitu konektor subject. Oke, konektor subject verb ya. Oke, kita cari dulu konektornya. Oh, konektornya ada B ya. Oke, ya, jawaban tepat adalah B. Cuman ini mengalami bentuk peringkasan ya. Oke, peringkasan kemarin di lesson berapa? Lesson yang ke-10 ya. Bahwa syarat meringkasnya subjek klausa pertama dan subjek klausa kedua itu harus sama ya. Oke, jadi aslinya if it ya, the orange juice, it is freshly ya aslinya. It is freshly squeezed aslinya. Oke ya. Caranya it-nya dibuang, is-nya dibuang kemarin ya. Syaratnya subjek klausa pertama dan subjek klausa kedua sama kan, it sama the orange juice. It-nya dibuang, is-nya dibuang, tinggal if freshly squeezed kan itu. Oke, jika orange jus orange tersebut dengan segar di squeeze apa peras gitu ya. Next number 11, soal nomor 11 nih. Bla 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 rarely located near city like or a lower elevation. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? A, kita cek. Rarely kan tadi kan bentuk expression of negatif ya. Negatif. Maka setelahnya inversi. Verb dulu baru subjek. Maka jawaban tepat adalah di are-nya verb, observatories-nya subjek gitu. Oke, kalau A, observed are located. Nah, nggak cocok karena rarely-nya bentuk nih negatif di awal ya. Next, number 12, there are. Nah, there ini kan place nih kan ya. Are-nya verb, geographic, economic, and culture reason-nya kan subjek nih. Why connector? Maka kok setelah connector berarti butuh subjek dan verb. Maka jawaban tepat apa nih? A, B, C, or B? Kalau subjek verb? Oke, maka jawaban tepat adalah E. Ya, bener. Diets-nya subjek, differ-nya verb. Oke, next. Number 13. Nih, harusnya 13 ya. Oke, where bla 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 million of dollar each year replenishing eroding bunches the cost. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D kira-kira? Oke, maka jawaban tepat adalah A. Nah, ini kan verb ya, were ya. Berarti kemarin kalau were ini berarti inversi dalam bentuk conditional sentence ya. Had, should, dan were gitu ya. If-nya udah dibuang. Berarti verb dulu baru subjek ya. Maka yang dibutuhkan adalah subjek ya. Jawaban tepat adalah A ya. Di US Army Corps-nya subjek, spending, nah ini melengkapi dari were ya. Oke, were bertemu dengan verb ing. Kalau B udah pasti. Kalau B salah ya. Nggak bisa pakai he ya. Karena bertemu dengan verb satu nggak boleh ya. B bertemu dengan verb satu nggak boleh. B, bolehnya bertemu dengan verb ing. Ini bertemu dengan verb satu nggak boleh. Tuh. Oke, right. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Number number 14. Oke, soal nomor 14 nih. Oke, jawaban tepat apa nih kira-kira? Soal nomor 14. Nowhere. Nowhere ini berupa place ya. Here, there, are nowhere. Place ya.
maka setelahnya juga inversi ya. Verb dulu baru subjek. Maka jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Ya, jawaban tepat adalah C tentunya ya. R-nya verb, retail trade features-nya subjek. Oke, number 15. Oke, number 15. New York City Central Park, subjek ya. Is-nya verb. Twice as large. Nah, ini comparison yang namanya as berarti large temu lagi dengan as ya juga ya. Oke, maka jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Kalau B udah pasti salah ya. Oke, maka jawaban tepat adalah S. Second smallest. S second smallest. S is the second. Nah, kemarin kan di lesson yang ke-20 ya. Setelah comparison itu ada 3 option. Boleh subjek, subjek verb, atau verb dulu baru subjek ya. Ada 3 option. Oke. Ya, jawaban tepat adalah di S melengkapi large ya, is-nya verb, the second smallest country-nya subjek. Oke, kenapa nggak A? Kalau A, nah second itu harus diawali oleh artikel the second, nah, ya, the second smallest itu. Tuh, itu ya. Next. Nah, sekarang kita masuk bentuk soal ini A, B, C, D mana yang incorrect. Oke, soal nomor 16 nih. Oke, soal nomor 16 ini kira-kira jawaban mana yang incorrect? A, B, C, or D? Oke, soal nomor 16. Oke, kita cek ya. Potasium subject has verb. Nah, sepertinya benar ya. Ini sepertinya benar. A valence of positive one because-nya itu konektor, it-nya subject, losses-nya verb. Oke, when konektor. Nah, berarti sih ya. Setelah konektor ini butuh subjek dan verb. Harusnya it combines ya. It combines gitu. Next, number 17. Who wear only a light sweater? Sally stop out into the pouring rain. Nah, ini E ya. Nah, ini kemarin peringkasan adjective clause ya. Peringkasan adjective clause itu tidak boleh diletakkan di depan. Harus terletak setelah kata benda ya. Oke, kalau mau berarti harus diringkas. Wearing harusnya ya. Oke. Next, number 18. Soal nomor 18. The family stopped to visit many relative while driving across the country. Nah, ini soal jawabannya tepat tapi soal nomor 18. A, B, C, or D? Oke, jawaban tepat adalah C ya benar. While itu bertemu dengan verb ing driving. Kalau kita tampakkan subjeknya berarti while kan subjek klausa pertama dan subjek klausa kedua sama ya, the family berarti. Harusnya di sini family atau it ya. Nah, boleh ya. It berarti it drove seharusnya ya. Nah, oke, it drove. Oke, while it drove. It-nya dibuang, drove-nya kita rubah menjadi verb ing kan gitu. Driving kan itu. Ntar. Ya benar-benar. Next, number 19. Oke, number 19. Soal yang ke-19. Oke, soal yang ke-19 nih jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Oke, jawaban tepat adalah D. Ya, benar. Were nih merujuk ke mountain ya. Sedangkan mountain ini tunggal ya kan? Oke, benda tunggal. Seharusnya apa? Harusnya were-nya ini diganti dengan was gitu. Tuh. Iya.
Next, number 20. The company president which needed a vacation. Nah, ini A, B, C, or D. Kira-kira jawaban tepat. Soal nomor 20. Oke, jawaban tepat adalah B. Ya, harusnya karena di sini presiden kan person ya. Berarti menggunakan konektor who. Next, number 21. Hidden behind government. Nah, ini A, B, C, or D. Kira-kira jawaban soal nomor 21. Oke, jawaban tepat adalah B. A, B, a century hidden. Bukan. Jawaban tepat adalah C ya. Nah, karena di sini koma, ini kan harusnya konektor subjek verb ya, tapi udah diringkas. Dahan verb plan-nya subjek, producing-nya verb ing. Harusnya tambahkan verb ya. Nah, is producing gitu. Oke, next number 22. When applying for the job, you should prove your letter of reference. Nah, ini jawaban tepat nih. A, B, C, or D. Oke, jawaban tepat adalah C. Ya, benar. Yang namanya modal. Should kan modal ya. Harus bertemu dengan verb satu ya. Harusnya bring ya. Itu. Next. Number 23. Soal nomor 23. Only for a short period of time do cheetah run at top speed. Nah, ini kira-kira jawabannya tepat apa nih? A, B, C, or D? Oke, soal nomor 23 ya. Oke, nah only itu udah bentuk negatif ya. Maka setelahnya inversian. Do-nya verb, citahnya subjek. Nah, ini udah bener. Yang bermasalah di sininya, C-nya. Harusnya run-nya berupa verb 1 gitu ya. Oke. Do citahnya udah bener nih, berupa inversi karena diawali oleh bentuk negatif ya, only. Oke. Next, number 24. Soal nomor 24 ya. Oke, nah ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Oke, ya jawaban tepat soal nomor 24 adalah B. Oke, kan until kan konektor. Astronomer subject were recently harusnya proven ya, berupa verb 3. Number 25, she looked up into the dreary sky was filled with dark thunderous cloud. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Yaitu B ya, ya benar B. Oke, C-nya subjek, look up-nya verb udah bener. Nah, ini verb lagi ya, double verb. Harusnya di sini tambahkan konektor. Which gitu ya. Which was fill. Atau boleh which-nya dibuang, was-nya dibuang, tinggal fill-nya gitu ya. Oke, number 26. Soal nomor 26 ya. Oke, soal nomor 26. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Oke, entering ya. Nah, ya benar jawaban tepat adalah C, entering. Oke. Next, number 27. Nah, ini kasusnya di soal sebelumnya tadi ya, sama ya. Harusnya who-nya dibuang, tinggal feeling aja ya. Oke, feeling. Oke. Number 28. Nah, soal nomor 28. Nah, ini jawaban tepat apa nih? Yaitu B ya. Oke, B karena yang namanya modal will itu bertemu dengan verb 1. B ya. Nah, itu.
Oke, number 29. Soal nomor 29. Before deciding to have surgery, you should get a second opinions. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Nah, ini mudah nih. Yaitu D ya, karena opinions kan jamak nih. Oke, harusnya tidak boleh menggunakan artikel e karena e kan untuk tunggal ya. Harusnya kita ganti the second opinions kan itu. Oke, next number 30. Soal nomor 30. Oke, soal nomor 30 yaitu nih harusnya searching for ya. Oke, searching for. Oke, mudah lah. Number 31, the television which have so long been a part of our culture has an enormous influence. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Ya, jawaban tepat adalah A, which have. Harusnya which has ya kan? Oke, which has. Karena merujuk ke television. Television itu tunggal ya. Number 32, if nobody have votes. Oke. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D kira-kira. Oke, jawaban tepat adalah E ya. Karena nobody ini kan termasuk indefinite pronoun ya. Nah, kata ganti yang merujuk sesuatu yang tidak jelas ya. Kata ganti yang merujuk sesuatu yang tidak jelas. Dan verbnya harus berupa tunggal. Harusnya berupa has ya. Oke, number 33. Nah, soal nomor 33. Nah, ini jawaban tepat apa nih kira-kira? Oke, soal nomor 33 B ya, karena material ya. Harusnya menggunakan which. Oke, konektornya which atau that. Nah, lanjut, number 34. Oke, soal nomor 34. If should milk test positive for antibiotic when tanker truck arrive at a mill. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D kira-kira? Ya, ya. Harusnya setelah if berupa subjek dan verb. Harusnya milk should ya, tidak perlu inversi karena masih ada if-nya meskipun should itu memenuhi syarat untuk diinversi kan ya. Cuman if-nya kan masih ada nih, tidak di garis bawah ya. Next number 35. Oke, A, B, C, or D kira-kira. Nah, yaitu berupa B ya, karena will modal harus bertemu dengan verb satu ya, B. Oke, udah lah ya. Number 36. Nah, soal nomor 36. Apa nih jawaban tepat soal nomor 36? A, B, C, or D? Ya, jawaban tepat adalah C. Harusnya berupa what ya. Karena terletak setelah onon preposisi. Harusnya berupa noun clause ya. Kalau which kan adjective clause itu ya. What happened at the funeral itu ya. What happened. Gitu. Next number 37. Soal nomor 37. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Nah, kasusnya sama dengan sebelum-sebelumnya nih. B ya. Karena modal harus bertemu dengan verb satu. Formulics. Nah, number 38. Oke. 38 B ya. Seldom kan negatif. Has-nya verb, the two comedies-nya subjek. Sedangkan subjeknya kan jamak nih. The two new comedies. Maka jawaban tepat adalah B. Harusnya apa? Harusnya jamak juga. Have gitu ya. Oke, lanjut number 39. Soal nomor 39 nih. Oke, soal nomor 39 jawabannya apa nih? Oke, 39 sih. Kita cek. The new system phone is able to hold message then system. Nah, ini kan was-nya verb. The phone systemnya subjek. Subjeknya jamak ya, nggak cocok. Harusnya tanpa S ya. Si. Tuh. Number 40. Number 40 apa nih jawaban tepat? Soal nomor 40 terakhir ya. Yaitu A, B, C, or D? Oke, ada yang jawabnya D. D salah. Oke, D salah. Oke, yang benar apa nih? A, B, C, or D? Kalau D salah.
Homes are heated by solar energy have special collector on the roof to trap sunlight. Ya benar, jawaban tepat adalah A. Home kan sudah subjek nih, are heated verb ya kan? Ini ada verb lagi have. Have-nya ini kan tidak di garis bawah berarti udah benar ya. Berarti double verb harusnya are-nya dibuang ya. Heated aja atau gini. Home which are heated. Which are heated ya kan ya. Home which are heated atau which-nya dibuang, are-nya dibuang, tinggal home heated. Oke, jadi rumah yang dipanaskan oleh solar energy have memiliki nah itu. Nah gitu teman-teman. Any question so far? Ada pertanyaan kira-kira teman-teman mengenai apa yang sudah kita bahas hari ini? Oke. Clear lah ya? Oke, kalau udah clear pembahasan hari ini kita cukupkan ya kelasnya. Oke. Oke, kita ketemu lagi berarti next meeting minggu depannya lagi berarti hari Kamisnya lagi ya. Kita ketemu lagi mempelajari reading comprehension. Oke, saya tutup kelasnya. Let's close our class in this afternoon. Thank you for joining this class today everybody. Okay, see you next week. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, you're welcome.